Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Islami. Pada kali ini kita akan menyimak kisah-kisah penuh hikmah para karamah wali Allah yang insyaallah akan menambah keimanan dan rasa takjub kita terhadap kekuasaannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang zaman. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang serta menjadi jalan kebaikan yang menyebar luas pada saudara-saudara kita yang lain. Dikisahkan dalam kitab Tabaqah Kubra dan Rin Ayat Ulama Mesir bahwa Syekh Ahmad Al-Badari adalah salah satu wali besar yang hidup di abad 13 dan makamnya hingga kini diziarahi jutaan orang di kota Tanzania. Namun sebelum dikenal sebagai wali yang mulia, beliau melalui perjalanan spiritual yang panjang dan penuh cobaan. Sejak muda Syekh Ahmad dikenal sebagai sosok yang menyendiri. Ia sering menghabiskan waktunya di puncak-puncak bangunan tinggi, memandang ke langit berjam-jam sambil berzikir. Banyak orang menganggapnya aneh, namun bagi para arifin itu adalah bentuk tajalli saat seseorang hamba menyaksikan kebesaran Allah. Melalui batinnya, suatu hari sebuah kapal besar berisi rombongan jamaah haji dari Mesir hendak berlayar ke Jeddah. Di tengah perjalanan kapal itu dihampiri oleh bajak laut. Para perampok naik dengan senjata tajam dan wajah penuh kemarahan. Penumpang panik, mereka tahu dalam hitungan menit mereka bisa dibunuh, dijarah habis-habisan. Di antara penumpang itu ada seorang yang mengenal Syekh Ahmad Al-Badawi. Ia mengadakan tangan dan berdoa dengan penuh keyakinan, "Ya Allah, demi kekasihmu Ahmad Al-Badawi, selamatkanlah kami." Beberapa detik kemudian terjadilah sesuatu yang mengejutkan. Dari tengah laut tampak seorang laki-laki berjubah merah berdiri di atas ombak. Ia berjalan di atas air dan dengan langkah mantap lalu melompat ke atas kapal dan memukul kepala bajak laut. Satu persatu tidak ada yang bisa melawan. Para perampok melompat ketakutan dan kapal pun selamat. Setibanya di pelabuhan, penumpang yang selamat langsung pergi ke rumah Syekh Ahmad. Di sana mereka melihat jubah merah yang sangat tergantung basah di kamar beliau. Ketika ditanya, Syekh hanya tersenyum dan berkata, "Ketika kalian memohon kepada Allah dengan hati yang jujur, maka Allah cukupkan dan dengan perantaraan hamba yang hina ini." Karamah Syekh Ahmad Al-Badawi tak berhenti di sana. Ia dikenal sebagai wali yang bisa hadir di berbagai tempat dalam waktu bersamaan. Suatu malam, seorang fakir miskin di desa terpencil meminta bantuan. Ia berkata dalam doanya, "Wahai Tuhanku, jika kekasihmu Syekh Ahmad Al-Badawi memang benar walimu, maka datangkanlah ia untuk menolong anakku yang sedang sekarat." Beberapa menit kemudian pintu rumahnya diketuk seorang lelaki berjubah masuk memegang kepala sang anak lalu berdoa sang anak sembuh. Dan saat orang itu pergi, ia berkata, "Ucapkanlah syukur kepada Allah, bukan kepada aku." Keesokan harinya kabar itu sampai di kota dan mereka tahu bahwa di malam yang sama Syekh Ahmad sedang duduk di majelis zikir bersama ratusan orang. Tapi bagaimana mungkin mereka sadar ini bukan lagi soal logika, tapi soal rahasia kasih Allah. Dikisahkan dalam berbagai kitab, salah satunya Jawahir, bahwa terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.